Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilson Edi Rafael, kelas A1 dengan nomor induk mahasiswa 22.100.3222.011.656. Di sini saya mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Budiko, bahwasanya di mata kuliah metodologi penelitian itu ada beberapa hal yang harus diketahui tentang bagaimana membuat karya ilmiah seperti skripsi, TA, maupun laporan-laporan lainnya. Di sini, waktu pertemuan pertama dijelaskan bahwasannya ada sistematis cover, bahwasanya ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang selanjutnya di pertemuan kedua dan tiga, bahwasanya Budiko memberikan tugas untuk vlog yang di dalam vlognya itu terdiri dari satu, yaitu ada beberapa hal yang harus diketahui dalam konsep blog ini, yaitu tentang format halaman, yang kedua itu heading, yang ketiga itu penomoran atau halaman otomatis, yang keempat itu yang keempat adalah membuat daftar isi otomatis, yang kelima yaitu rotasi dari potret ke landscape. Nah, kita mulai aja langsung untuk masuk ke Word-nya. Kita share screen, kita masuk ke Mindchart. Nah, di sini mohon maaf saya langsung membuat cover yang nanti saya penjelasannya, yaitu tentang ukuran font dan memakai font apa, serta spesi berapa yang digunakan dalam pembuatan skripsi maupun TA. Di sini saya membuat tugas akhir, judulnya ini dengan ukuran fontnya itu 16, tipe font New Roman, ditambah dengan bold, dan ukuran spesinya bisa dilihat di sini 1 sampai 1,5. Ya kan? Nah, ini adalah diajukan sebagai surat musyawarah dan dewan tingkat akhir. Yang kedua ini adalah Yang ketiga adalah instansi. Bahwasanya instansi dan judul itu berbeda dengan ukurannya. Di sini saya memakai ukuran 14 di New Roman dengan spesinya 1,5. Oke. Selanjutnya, setelah tahap cover, pada pertemuan kedua dan tiga, ketiga itu membahas dan memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk vlog dan memberikan beberapa poin-poin yang harus diselesaikan dalam vlog. Untuk apa? Agar mahasiswa itu paham akan membuat karya ilmiah. Yang tadi saya baca, yang tadi saya sampaikan dalam vlog awalnya, yaitu pertama itu format halaman. Di sini kita masuk ke lembar, bisa ke layout, kita menuju ke margin, kita ke custom margin. Bahwasanya di sini masih memakai bawaan dari Word. Maka dari itu kita akan mengganti dengan cara top, bagian top, top itu atas kita kasih 3, yang bagian kiri kita kasih 4 cm, biasanya untuk penjilitan. Bagian bawah itu sebagai jarak 3 cm, yang sebelah kanan itu 3 cm, jadi 3 4 3 3. Nah, saja kita oke. Nah, langkah selanjutnya apakah ada perubahan? Tidak ada kan? Langkah selanjutnya yang kita ketahui yaitu membuat heading. Pembuatan heading itu dilakukan dengan cara bisa dilihat dari layar share Word ini. Kita masuk ke define new multilist, kita masuk ke more. Nah, ini kita membuat heading 1. Heading 1 itu buat apa? Kita buat seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ataupun seperti halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, muatan dan persembahan,
kata pengantar dan daftar isi. Kita buat dari awal, kita bisa dilihat dari layar ini. Kita masuk ke heading 1, level 1, terus kita follow number bits, kita kasih nothing, dan di sini kita ganti menjadi bab. Nah, setelah itu number style-nya itu number style for this level kita ganti Romawi yang besar ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke heading 2. Heading 2 itu buat apa? Nantinya heading 2 itu untuk latar belakang. Dan isinya itu latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang ada di bab 1 tersebut. Ayo kita buat di sini. Ikuti seperti yang di heading pertama, kita buat heading 2, levelnya level 2, terus follow number width-nya kita bedakan dari heading 1, yang di 1 itu nothing, kita pakai heading 2 yaitu space. Nah, setelah itu kita ganti ini dengan cara memakai level pertama tadi, yaitu include level 1, kita kasih titik. Nah, number style for this level kita kasih angka 1. Terus ini kan masih ada Romawi dan 1. Maka dari itu kita membuat angka semua. Itu dengan legal style numbering. Oke, selesai. Ya, terus kita lanjut ke heading 3. Heading 3 itu pembuatan untuk apa? Heading 3 itu dibuat untuk sub-bab, yaitu tentang penjelasan lebih rinci mengenai bab dan isi bab, serta lebih rinci yaitu lebih dalam pada subbab tersebut. Maka kita buat heading 3, levelnya 3, tab karakternya kita kasih spesi, kita ganti ini dengan urut ya, level 1, kita titik, level 2, kita titik, non-nya ini kita kasihkan angka, ini masih ada Romawi di sini, yang lainnya angka kita samakan jadi legal style numbering. Oke, setelah itu selanjutnya setelah pembuatan heading, kita akan membuat lembar kerja baru. Nah, dalam kerja lembar baru ini, di sini kan masih ada beberapa heading yang berwarna biru, seperti yang contoh biru kan. Nah, kita modify bagaimana caranya menjadi hitam dan sesuai apa yang peraturan Butiko berikan. Nah, kita klik kanan, modify. Nah, ini warna diganti hitam. Bold ini gunanya untuk mempertebal bab, dan ukuran bab itu 14, dan fontnya Times New Roman, dan kita kasih center. Nah, pada saat itu kita lebih ke format lagi, bahwasanya biar lebih presisi, karena pengalaman tadi saya setiap mau belajar ini itu ada kesalahan teknis. Kita kasih non, yang 12 pts ini kasih 0 biar agak presisi, dan 15 lens. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Bahwasanya di sini saya juga belajar. Nah, terus apa sih yang ada sebelum kita masuk ke bab 1? Kita kenali dulu apa saja sih sebelum masuk ke bab, yaitu adalah lembar pengesahan. Kita kita ketik lembar pengesahan. Inilah cara saya untuk mempercepat pekerjaan dan mempermudah membuat laporan TA maupun skripsi. Kita enter, kita masuk ke heading 1 lagi, kita arahkan ke setelah lembar pengesahan, apa sih yang harus dilakukan? Yaitu abstrak. Setelah abstrak, kita masuk ke bab. Setelah abstrak, kita masuk ke mutu dan persembahan.
Di dalam TA ada mutu dan persembahan gitu, karena berbeda dengan skripsi. Ada beberapa tanda yang diberikan oleh Butiko menjadi acuan untuk contoh untuk mahasiswa lainnya. Setelah itu ada pengantar. Ada pengantar, daftar isi. Oh maaf, belum klik. Kita klik tab dulu, daftar isi. Setelah daftar isi selesai, kita enter, kita masuk lagi, kita ketik daftar dapil. Kita enter lagi, masuk ke tab lagi. Biar kenapa kok masih kok ngetik tab terus? Karena nantinya biar masuk ke heading, biar untuk waktu pembuatan daftar isi ya teman-teman. Daftar gambar. Dan setelah itu daftar lagi. Klik lagi yang terakhir. Mohon maaf, ini aku juga lagi membuat masih contoh tentang lampiran yang diberikan oleh Butiko agar nantinya ditambah hafal dan lebih mudah dihafalkan dan nggak kagok lah. Nah, sini awalnya kita buat di lembar kerja sendiri-sendiri. Kita pencet insert, kita perlebar, kita enter, masuk ke abstrak. Ini masih manual ya teman-teman. Ke sini, back, kita masuk ke kursor versi kata pengantar, backspace, dapat isi juga, kita back break, backspace. Ini bisa dilihat bagaimana cara saya manual banget. Mohon maaf, saya juga belajar. Semoga begitu merevisi apa yang memperbaiki apa yang aku lakukan. Nah, setelah pembuatan bidding sebelum bab, ini sudah jadi biar cepat dan mudah dibuat. Setelah pembuatan daftar lampiran, kita buat kerja bagus lagi untuk bab 1. Nah, apa aja sih untuk bab 1 itu? Mari kita masuk bab 1. Kita masuk ke menu home. Kalau kita ambil heading 1, kita ke tengah. Bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan. Nah, bagaimana sih buat agar pendahuluan ini bisa dibawanya? Kita klik tengah, kita save, enter. Nah, kita sisinya dengan langkah selanjutnya bisa diulangi. Insert. Nah, kita insert, kita back break. Nah, di bab 2 ini, apa yang di bab 2 ada kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka ini, nantinya ada subbab yang saya maksud waktu pembuatan heading. Nah, kita enter, kita masuk ke home, kita heading. Nah, di sini kan headingnya masih warna biru. Bagaimana sih caranya untuk mengganti warna, font, serta ukuran? Kita masuk ke klik kanan, modify, kita ganti warna hitam, kita ganti ke nomor 12, font kita Times New Roman.
Selanjutnya, oke. Nah, jadilah ini. Sebenarnya saya lihat dulu ya. Oke. Nah, apa sih yang ada di subbab pada bab 2 kajian pustaka ini? Yaitu ada uraian umum. Umum. Apalagi cedek, itu dia. Apalagi bisa. Nah, ternyata di bab 1 itu setelah nama pendahuluan ada nih, itu subbab yang terdiri berisi lafaz belakang, terus selanjutnya lanjut lagi perumusan masalah, siapa lagi kita putar tujuan penelitian dan lain sebagainya. Nah, mari kita lanjutkan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab selanjutnya kita buat kerja baru. Nah, pada gambar baru ini kita buat bab 3. Kita kasih ke center. Kita ketik bab 3 itu apa sih? Data dan analisis data. Data, is, baca, enter. Oke. Dan ada apa sih di dalam data dan analisis data itu? Datanya itu ada ya seperti data yang didapat, apa aja sih data yang didapat, kita ketik data yang didapat, maaf ini menunjukkan tempat itu harus ya, kita lanjut lagi di bab 4. Bab 4 itu masuk ke bab 4 itu ini ya, ini bab ini, bab, bab 3 itu maaf ada kesalahan teknis, ini harusnya bukan data ini, harusnya itu ini berarti penelitian. Ada apa sih yang ada di metodologi penelitian itu? Kita masuk reading juga, kita masuk enter. Maaf, ini masih ada kesalahan teknis nih. Nah, itu masih itu masih belum. Ini ya mesti ya. Ya. Terus, terus, sorry. Nah, di dalam di dalam metodologi penelitian itu ada subbab yang namanya orang yang umum. Nah, kita lihat ke empat. Bab 4 tadi kita kasih ke center, kita kasih enter, yaitu data dan analisis.
dan analisis writer kasih heading 141 menunjukkan bab 4 menunjukkan bab 4 nomor 1 yaitu apa data yang didapat. Oke, kita ketik ya, 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 lagi ke bab 5 kita percepat waktunya karena maksimal 15 menit kasih bab 5 itu apa penutup kita kasih ke center kata ya biar rapi. Nah di dalam penutup itu biasanya ada kesimpulan saran dan lain sebagainya. Kesimpulan 52 yaitu nah, selesai. Nah selain pembuatan pada judul seperti kata pengantar, moto, daftar isi, daftar daftar gambar dan lain sebagainya. Video itu berguna untuk bab 1, 2, 3 dan lainnya ataupun subbab yang ada pada bab subbab yang menjelaskan tentang isi subbab tersebut. Nah, setelah menggunakan heading kita lanjut ke heading kita lanjut ke penomoran halaman. Yang saya tahu cover ini tidak ada halamannya tetapi ikut saat daftar isi tersebut. Jadi di dalam itu halaman cover lembar pengesahan sampai dengan daftar lampiran ini memakai Romawi. Kita cek dulu ya. Kita buat pakai Romawi. Kita buat Romawi, kita page number masih lewat kita bottom, kita kasih ke tengah, kembali ke page number pakai format yang Romawi. Mulai dari start. Oke, nah di sini kan masih kelihatannya. Nah, di sini itu memakai Romawi semua. Lihat, Romawi kan. Nah, bagaimana sih caranya agar bab 1, 2, sampai 5 itu berbeda halaman atau berbeda angka. Seperti bab 1 ini harus memakai angka. Oke, kita buat. Dengan caranya gini. Dengan cara kita arahkan kursor ke sini, kita ke menu layout, kita ke breaks, setelah itu ke next break. Nah, di sini gunanya apa? Untuk membedakan sesi 1 dan sesi 2. Sesi pada awalan dan sesi untuk bab. Itu ya. Kita masuk. Bagaimana cara mengetahui seksinya? Kita klik di bawah ini 2 kali. Nah, ini kan ada seksi 1, seksi 2. Nah, ini yang membedakan nantinya untuk penomoran halaman. Nah, kita coba ganti yang ini ya. Yang faktor seksi 2 ini dengan angka. Kita masuk ke backface dan ke tengah ini kita ganti model yang angka mulai dari start 1. Nah, selesai. Kita zoom in. Nah, ini kan satu, bab 2, 2, bab 3, 3, bab 4, 4, bab 5, 5. Dan seterusnya. Oh iya, katanya untuk cover tidak ada halaman, tapi waktu daftar isi ada nomornya ya. Oh, kita setting dulu, coba lihat di daftar cover. Nah, di cover kan ternyata masih ada Romawi. Kita cek dulu bagaimana sih caranya untuk menghapus. Kita zoom out, kita klik dulu, kita difference prospect, kita page number, kita remove. Oke, selesai.
Nah, di lembar pengesahan itu nomor 2. Nah, sesi inilah beberapa poin, yaitu dari hmm, dari format halaman sudah, heading sudah, halaman sudah, kita buat daftar isi. Mari kita buat daftar isi di sini. Bagaimana sih buat daftar isi otomatis? Kita tekan enter. Saya ini masuk ke reference. Kita table of context. Kita masuk ke automatic table 1. Dan otomatis ini akan terisi dan tidak mengeluarkan banyak waktu. Tapi di sini ada tulisan konteks, kita hapus, terus dan kita klik sini lembar pengesahan nomor 2, ekstrak atau persembahan. Tuh. Oh iya, di sini belum ada cover ya. Bapak besok biar diajarin sama Bu Tiko. Bahwasanya saya belum paham. Nomor 5 bisa cari top 5 penutup. Kita cari nomor 5. Hmm, bab 5 itu kan penutup di halaman berapa ya bab ini? Kita cek penutup. Oh benar bab 5. Jadi isi tersebut itu sudah benar datanya real. Kita cari foto persembahan, kita cari kata pengantar, daftar isi, tergambar, dan lain sebagainya. Tapi yang kita cari yaitu daftar isi tersebut. Nah, Kak, ini apa sih gunanya navigasi ini? Navigasi ini mempermudah untuk mencari penjelasan bab maupun hal-hal yang dicari seperti ini. Saya mau mencari bab 3. Kita klik bab 3, di langsung otomatis ke bab 3. Nah, itu. Nah, setelah itu kita masuk ke poin kelima, poin terakhir yaitu mengganti posisi potret menjadi landscape. Kita masuk ke menu layout, maaf masih ada lewat. Terus kita masuk ke orientation, kita ganti ke landscape. Nah, kita kan belum lihat jelas, kita zoom out. Cara walaupun agak berantakan, tapi memang gini sih maksudnya. Ya, itulah. Oke, sekian dari video yang bisa saya berikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ataupun ada kurang penjelasan yang kurang mantap, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas selesai mas.